pemirsa, jumpa lagi bersama saya Angel dalam Profesiku. Nah, kali ini kita akan berbicara lebih lanjut lagi sama Pak Awik tentang latar belakang pendidikan Pak Awik sendiri. Kalau boleh nih Pak, di-share sama pemirsa juga di rumah. Boleh. Jadi artinya bahwa saya ini sebetulnya tidak ada backgroundnya keterkaitan dengan seorang motivator, ahli komputer, tidak ada. Nah, saya dulu awalnya ini adalah kuliah di Akademi Maritim Indonesia di Jakarta. Nah, jadi karena ketika saya sudah berkeluarga, saya punya sebuah konsep kenapa saya harus meninggalkan keluarga saya. Jadi saya akhirnya beralih sebuah profesi, dan sebetulnya saya di bidang komputer itu sebetulnya adalah the power of kepepet. Oh, kepepet? Iya, artinya apa? Ketika saya mengkondisikan bahwa bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya, anak saya, istri saya untuk bisa bersekolah, akhirnya saya mau tidak mau saya harus belajar komputer tadi. Nah, itu pun saya belajar semua dari awal itu adalah otodidak. Nah, dengan sebuah kemauan, ternyata semuanya ini bisa dipelajari dengan mudah. Karena apa? Ilmu komputer ini ilmu tampak. Nah, ketika kita mau mempelajari dengan konsisten dan punya kemauan yang keras, ternyata bisa dan mudah. Nah, dari awalnya saya datang di Tabalong ini adalah tahun 2006. Saya tidak punya modal apa-apa. Ya. Jadi 2006 saya berangkat ke Kalimantan, ke Tabalong ini saya harus jual kambing awalnya. Oh, ini menarik nih pemirsa. Jadi memang Bapak dari nol sama sekali. Dari nol sama sekali. Jadi ketika saya berangkat ke Tabalong, jual kambing, beli tiket pesawat, dan saya ketika turun di Samsudinor, uang saya tinggal 25.000. Kebayang nggak sih pemirsa? 25.000 coba. Tapi boleh nih Pak. Oke, kita lanjutin. Nah, dengan adanya uang 25.000, saya harus bilang ke taksinya ketika saya pulang ke sini, Pak, bagaimana kalau bayar taksinya nanti di rumah? Gitu. Nah, ternyata saya berangkat sampai Tabalong itu malam, dan ada kakak saya yang membayarin untuk uang transport taksi ya gitu ya. Nah, saya datang pada hari Selasa. Nah, hari Kamis saya di Kabupaten Tabalong sudah bisa menghasilkan 500.000 rupiah. Wow. Gitu. Wow, itu dalam waktu 2 hari udah bisa menghasilkan 500.000 rupiah. Iya, betul. Nah, caranya bagaimana? Saya hanya menjual ilmu saya. Ya, jadi dengan waktu itu saya nyervis komputer dan memberikan les kepada orang. Jadi metode saya ketika saya awalnya datang di Tabalong, saya tidak pernah melamar sebuah pekerjaan, baik itu di sebuah perusahaan tambang atau di perusahaan swasta lainnya. Nah, karena kenapa? Saya tidak ada jiwa seorang employee, saya pekerja. Saya orientasi saya adalah menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Nah, bahwa selama ini orang berpikir bahwa untuk membangun sebuah usaha itu harus punya uang. Ini saya katakan salah besar. Gitu. Karena kenapa? Kita sudah diberikan oleh modal oleh Allah yang sangat luar biasa, yaitu otak dan pikiran kita, tangan kita, kaki kita, itu adalah modal. Nah, ketika kita punya sebuah ide, kenapa tidak kita jual ide kita? Kenapa? Kalau kita punya sebuah ilmu, kenapa tidak kita jual ilmu kita? Nah, dengan hal itu saya mempergunakan awalnya itu adalah memberikan les privat komputer door to door. Kenapa? Saya melihat pasarnya di Tabalong. Banyak sekali seorang manajer, seorang pegawai, mereka punya uang, punya fasilitas. Tapi kan tidak mungkin mereka datang pada sebuah lembaga karena mereka tidak punya waktu. Iya, betul. Nah, kenapa tidak kita yang datang ke rumahnya? Dan inilah yang saya katakan, bagaimana kita membangun sebuah bisnis dengan kerja cerdas, bukan kerja keras. Artinya apa? Setiap hari saya hanya memberikan les, itu hanya 1 jam, setelah itu pulang. Saya kerjakan untuk bisnis yang lain. Itu awalnya. Nah, kalau dalam 1 bulan, saya bisa mendapatkan 6-10 orang yang kursus komputer saya. Sedangkan pembelajaran kepada mereka itu hanya 1 jam setiap harinya selama 17 hari. Nah, Anda boleh kalikan Mbak Ade. Artinya apa? Kalau 1 orang 1,5 juta, dalam 1 bulan kita dapat 6 orang,
gitu. Berarti pendapatan saya bisa sampai 9 juta setiap bulan. Iya, Nah, akhirnya dengan kondisi yang seperti itu saya tabung. Dan akhirnya sekarang saya punya sebuah lembaga pelatihan Pradata School Komputer yang fasilitasnya sangat lengkap. Sudah full AC, ya. Terus peralatan komputer juga sudah banyak saya siapin untuk karyawannya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan adanya sebuah kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta lainnya, di mana saya selalu bikin program-program sosial yang manfaatnya atau impactnya kepada masyarakat sangat besar. Nah, dengan adanya hal itu secara otomatis kita membangun sebuah prestasi. Akhirnya apa? Kita dilamar pekerjaan, bukan kita melamar pekerjaan. Ya, kita menciptakan lapangan pekerjaan, bukan kita sibuk mencari pekerjaan. Itulah yang saya tanamkan kepada siswa-siswa saya, seperti itu. Oke. Karena memang punya ini sendiri ya, punya nilai jual Iya, untuk Oke. direkrut oleh perusahaan Betul. sendiri. Oke. Dan uniknya juga nih komputer Bapak tanpa basic komputer Iya. nyatanya bisa pemirsa, malah ngajarin lagi ya kan Pak ya. Iya. Nah, dengar-dengar juga Bapak selain menjadi social entrepreneur juga sebagai motivator juga ya Pak Iya, ya. betul. Nah, boleh dong Pak diceritain di sejarahnya atau sekarang sudah sampai mana nih? Oke, jadi kalau saya menjadi seorang motivator dari pengembangan diri, motivator bisnis juga, itu rata-rata saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Karena kenapa? Saya camkan juga bahwa membangun bisnis ya itu tidak harus selalu punya modal. Dan ini saya tanamkan kepada siswa-siswa saya, banyak sekali yang sudah menjadi percontohan tingkat nasional. Ya, contohnya ada Sofiani yang mendirikan lembaga pelatihan Mediasoft. Dan juga di sini ada komunitas sebuah kunang-kunang. Ini juga sama. Mereka tidak punya modal, tapi ketika mereka punya kemauan, ternyata berjalan dengan apa adanya. Nah, tapi yang perlu diingat, ketika kita membangun sebuah bisnis yang saya berikan, buatlah diri kita berbeda, make different. Melakukan sebuah bisnis yang belum banyak dilakukan oleh orang lain, bahkan tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, konteksnya dengan melakukan satu strategi seperti itu, otomatis pesaing kita tidak ada. Itu yang pertama. Kedua, orang banyak penasaran modelnya seperti apa. Nah, sebagai contoh, di sini di komunitas kunang-kunang membangun sebuah angkringan dengan tema pocong dan kuntilanak. Nah, ini orang jadi penasaran bagaimana kita bikin satu branding ya, terus kita marketing sosialisasinya, masyarakat jadi penasaran, akhirnya berjalan. Dan bahkan untuk program angkringan ini pun tidak punya modal sama sekali. Ternyata dengan kemauan mereka bisa. Tidak punya modal tapi kenapa kok bisa jalan? Gitu. Sederhana gitu. Dari setiap anggota kunang-kunang mereka bikin produk sendiri, semisal bikin nasi kucing. Siapa nih yang bikin nasi kucing? Siapa yang bikin kopi jos? Siapa yang bikin nasi goreng? Nah, mereka secara otomatis mereka punya masukan ya, dan dananya nantinya ada sebagian disisihkan untuk kegiatan sosial. Nah, ini yang saya terapkan ke mereka. Ketika kita ingin membantu orang lain, jangan sampai kita minta kepada orang lain dan dibantukan dengan orang lain. Nah, kalau bisa dana tersebut hasil dari jeripayah kita. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman yang di komunitas kunang-kunang, jangan pernah dirimu minta sumbangan di lampu merah untuk menyumbang orang lain. Kenapa? Bukan tidak boleh, tapi artinya di dalam diri kita kurang greget. Kalau saya bilang itu tidak ubahnya makelar sosial aja. Nah, tapi kalau kita membangun sebuah bisnis, nah dengan bisnis tersebut nantinya ada profit, kenapa tidak kita sumbangkan sedekah untuk fakir miskinnya, untuk anak-anak tidak mampu, untuk kita punya anak asuh. Nah, inilah yang menjadi sebuah hal-hal yang saya terapkan dalam strategi bisnis. Nah, konsep ketika kita melakukan satu bisnis itu adalah yang pertama adalah kita harus sosial. Setelah itu adalah brand, dan secara otomatis profit ini nantinya akan ikut dengan sendirinya. Nah, kalau kita punya tiga ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, yang paling penting kita action dan action. Karena kalau kita hanya cuman ingin membangun sebuah usaha dan cuman ingin, makanya itu tidak akan terlaksana, Mbak. Itu seperti itu. Yeah. Luar biasa nih pemirsa.
Oke deh pemirsa, setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi lebih jauh lagi tentang pengalaman Pak Awik dalam berwirausaha. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di Profesiku. You got the healing that I want. Just like they say.